Dahulu negeri ini dikenal sebagai tempat yang penuh keberkahan dengan buah-buahan berlimpah yang bisa dipanen sepanjang tahun. Namun suatu hari musibah besar datang dan menghancurkan semua yang ada di negeri itu. Kehidupan yang makmur seketika berubah menjadi malapetaka setelah bencana tersebut. Tanah yang dulu subur menjadi gersang dan tak lagi bisa ditanami seperti biasa. Hanya tersisa 2 jenis pohon yang bisa tumbuh, tapi keduanya tidak banyak bermanfaat bagi penduduk negeri itu. Bahkan kisah penuh hikmah dari kerajaan ini begitu penting hingga nama kerajaannya diabadikan sebagai salah satu surat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang azab yang menimpa kerajaan Saba. Dikisahkan raja ini bernama Saba bin Yasjib bin Ya'rib bin Qahtan. Diriwayatkan bahwa ketika surat Saba diturunkan, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah Saba itu nama sebuah tempat atau nama seorang wanita?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Saba bukanlah nama tempat dan juga bukan nama seorang wanita. Saba adalah nama seorang laki-laki." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, dia memiliki 10 anak, 4 diantaranya pergi ke wilayah Yaman, sementara 6 lainnya menuju Syam. Di antara yang pergi ke Yaman adalah Lahem, Yuzam, Khasan, dan Amilah. Sedangkan yang menuju Syam adalah Al-Azdu, Al-Ash'ariyun, Himyar, Mazij, Anmar, dan Kindah. Menurut riwayat dari ahli sejarah, sebelum Balkis bertemu Nabi Sulaiman, dia dan kaumnya menyembah matahari sebagai Tuhan. Namun setelah pertemuannya dengan Nabi Sulaiman, Balkis memeluk ajarannya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Balkis beriman dan meninggalkan penyembahan terhadap matahari, banyak dari kaumnya yang mengikuti langkahnya. Mereka pun mulai meninggalkan penyembahan matahari dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Balkis sendiri mengakui kesalahannya dengan berkata, "Ya Tuhanku, zat yang memiliki dan mengurusiku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku karena telah menyembah selain Allah, yaitu matahari yang tidak mempunyai kekuatan apapun dan tidak bisa memberi perlindungan kepada penyembahnya jika mereka berada dalam keadaan bahaya." Begitu juga dalam ayat 24, "Aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah." Setelah penduduk Saba beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah melimpahkan kepada mereka berbagai rezeki dan kenikmatan yang luar biasa. Ada 4 karunia besar yang Allah berikan kepada negeri ini sebagai balasan atas keimanan mereka. Yang pertama, negeri Saba dikenal dengan udaranya yang luar biasa bersih, berbeda jauh dari tempat-tempat lain. Saking bersihnya, orang-orang yang sedang sakit ketika dibawa ke Saba dan hanya sekadar menghirup udara di sana, perlahan-lahan akan merasakan kesembuhan udara di negeri ini. Bukan hanya bebas dari polusi, tapi juga dipercaya memiliki kemampuan untuk membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit karena tingkat kebersihannya yang begitu tinggi. Siapapun yang menderita penyakit akibat hewan seperti kutu atau masalah kulit lainnya akan mendapati bahwa kutu-kutu tersebut akan mati dan tubuh mereka akan bersih dari gangguan hewan-hewan tersebut. Yang kedua, karena kebersihan udaranya yang luar biasa di Saba, hampir tidak ditemukan hewan-hewan kecil pengganggu seperti tikus, kalajengking, rayap nyamuk, atau kutu. Bahkan jika serangga-serangga itu tidak sengaja masuk ke wilayah Saba, mereka akan langsung mati begitu saja. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kekayaan melimpah kepada penduduk negeri Saba. Karena itu di sana tidak ada orang yang hidup dalam kemiskinan. Hampir semua penduduknya hidup makmur dan berkecukupan. Kondisi ini membuat negeri Saba menjadi tempat yang aman dan tentram. Tidak ada kasus kejahatan seperti pencurian atau perampokan, karena semua orang sudah memiliki harta yang lebih dari cukup. Negeri ini benar-benar dikenal sebagai tempat yang damai dan sejahtera. Dan yang keempat, negeri Saba diberkahi dengan hasil pertanian yang luar biasa melimpah di sana. Berbagai jenis buah-buahan dan sayuran dapat dipanen setiap hari tanpa mengenal musim. Hebatnya lagi, ukuran buah-buahan di negeri ini jauh lebih besar dengan rasa yang lebih kuat dan lezat dibandingkan yang tumbuh di tempat lain. Misalnya, jika seseorang menanam semangka di Saba, hasilnya akan lebih besar daripada semangka dari wilayah lain karena kualitas dan kelimpahannya yang luar biasa.
Para pedagang sering datang ke sana untuk membeli hasil pertanian. Ada kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Qatadah bahwa jika seseorang masuk ke kebun di Sabah dengan membawa keranjang di atas kepalanya, keranjang itu akan dipenuhi buah-buahan tanpa perlu memetiknya, karena buah-buahan terus-menerus berjatuhan dari pohon. Jadi tidak perlu bersusah payah memanjat pohon untuk memetiknya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. 2 kebun yang disebutkan dalam Al-Quran memiliki ukuran yang sangat luas, terletak di lembah subur. Antara 2 gunung di daerah Marit Tanah di wilayah ini begitu subur, sehingga dapat menghasilkan buah-buahan dengan cepat. Menurut riwayat Al-Qushairi, penyebutan 2 kebun dalam Al-Quran bukan berarti hanya ada 2. Kebun ini sebenarnya merujuk kepada sekumpulan kebun yang berada di sisi kanan dan kiri lembah tersebut. Kebun-kebun ini sangat banyak dan masing-masing menghasilkan beragam jenis buah dan sayuran yang melimpah. Sebelumnya, para petani di negeri Sabah sering mengalami gagal panen karena kurangnya pasokan air yang mengaliri sawah dan kebun mereka di negeri itu. Sebenarnya ada satu sumber air utama, yaitu sebuah sungai besar yang mengalir di antara negeri Sabah. Namun masalahnya adalah aliran sungai tersebut terlalu jauh dari perkebunan warga, sehingga air tidak bisa mencapai ladang-ladang mereka. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat Sabah berinisiatif membangun sebuah sistem irigasi yang lebih baik. Mereka pun memutuskan untuk membangun sebuah bendungan besar di sungai tersebut, agar air dapat dialirkan ke perkebunan, sehingga tanah mereka bisa lebih subur dan hasil pertanian menjadi lebih baik. Bendungan besar ini mampu menampung air dalam jumlah yang sangat banyak. Saat ini bendungan tersebut dikenal dengan nama Bendungan Ma'rib atau Bendungan Arim. Bendungan ini memiliki panjang 620 meter, lebar 60 meter dan tinggi 16 meter, sebuah prestasi luar biasa untuk zamannya. Bendungan Ma'rib diperkirakan dibangun pada abad ke-7 atau ke-8 sebelum Masehi. Menurut beberapa kitab sejarah bahwasanya yang membangun bendungan ini adalah Raja Sabah bin Yazid. Namun dalam beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa yang membangun bendungan ini adalah Ratu Balkis. Pada masa Ratu Balkis terjadi konflik di antara masyarakat Sabah terkait perebutan air. Konflik ini bahkan memicu pertikaian yang menyebabkan banyak korban jiwa. Untuk menghentikan perselisihan tersebut, Ratu Balkis mengambil inisiatif membangun bendungan besar ini sehingga aliran air dapat tersebar merata ke seluruh negeri. Sabah mengakhiri konflik dan membawa kesejahteraan bagi semua warganya. Dari bendungan inilah seluruh masalah terkait kekurangan air untuk perkebunan dan pertanian di Sabah perlahan-lahan teratasi. Kebun-kebun yang dulu kering kini berubah menjadi ladang hijau subur dengan hasil panen yang melimpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Sabah ayat 18, dan kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang kami berkahi beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan yang mudah dijangkau kapan saja. Berjalanlah kamu, yakni siapapun yang berada di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari, dengan aman tanpa perlu berhenti di padang pasir ataupun menghadapi kesulitan. Menurut salah satu ulama, ayat ini menggambarkan bahwa pada zaman dahulu orang-orang dari negeri Sabah sering melakukan perjalanan ke wilayah Syam. Untuk mencapai Syam hanya ada satu jalan utama yang menghubungkan kedua negeri itu, dan perjalanan tersebut bisa dilakukan dengan aman baik siang maupun malam. Di sepanjang jalan menuju Syam di kanan dan kiri, jalannya berjajar kebun-kebun buah yang penuh dengan beragam buah-buahan segar. Setiap orang yang melakukan perjalanan baik siang maupun malam tidak perlu repot membawa bekal makanan ataupun minuman. Mereka bisa dengan bebas mengambil buah dari kebun-kebun tersebut dan diperbolehkan minum dari aliran air yang mengalir di sekitar kebun-kebun itu. Lebih dari itu, keamanan di sepanjang jalur ini juga terjamin. Mereka yang safar tidak perlu khawatir akan serangan musuh dan tidak perlu merasa cemas akan kelaparan atau kehausan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran menggambarkan tanda kebesarannya bagi kaum Sabah. Sungguh pada kaum Sabah benar-benar ada suatu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. Kami berpesan kepada mereka,
Makanlah rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedangkan Tuhanmu Tuhan yang Maha Pengampun. Quran Surat Saba ayat 15. Keberkahan yang begitu melimpah ini mengingatkan kaum Saba untuk selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ratu Balqis mengadopsi tauhid dan menyembah hanya kepada satu Tuhan, kaum Saba sebelumnya menyembah matahari dan bintang. Namun setelah Ratu Balqis menerima risalah Nabi Sulaiman, seluruh rakyatnya pun mengikuti jejaknya dengan bersatu. Mereka bertaubat dan berkomitmen untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu Allah melimpahkan rezeki yang melimpah kepada kaum Saba, membuat mereka hidup dalam kemakmuran yang luar biasa. Namun seiring berjalannya waktu, banyak di antara mereka yang mulai terlena dan melupakan bahwa semua kenikmatan dan keberkahan yang mereka nikmati adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan yang melimpah ini seharusnya menjadi pengingat bagi mereka untuk selalu bersyukur dan tidak melupakan Sang Pemberi rezeki. Perlahan-lahan orang-orang dari kaum Saba mulai kembali kepada agama nenek moyang mereka, kembali menyembah matahari dan bintang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segera menurunkan azab sebagai pelajaran bagi mereka di negeri itu. Allah telah mengutus sebanyak 13 nabi. Tetapi semua nabi tersebut didustakan oleh kaum Saba yang menolak untuk kembali kepada tauhid. Melihat penolakan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai murka dan memutuskan untuk menurunkan azab kepada kaum Saba. Mereka berpaling dari petunjuknya sehingga Allah mendatangkan kepada mereka banjir Al-Arim sebagai bentuk hukuman, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Saba ayat 16. Akan tetapi mereka berpaling sehingga kami datangkan kepada mereka banjir besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi buah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidir. Ada 2 versi mengenai sebab hancurnya bendungan Ma'rib. Versi pertama, menurut riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Ashur, bendungan itu jebol akibat terjadinya perang saudara di antara kaum Saba. Dalam situasi konflik tersebut, mereka tidak sempat melakukan perbaikan pada kerusakan yang terjadi di bendungan. Versi kedua yang juga disampaikan oleh Ibnu Ashur menyebutkan bahwa musuh-musuh kaum Saba merasa iri melihat kemakmuran yang mereka nikmati, sehingga mereka sengaja merusak bendungan tersebut. Namun hampir semua buku tafsir sepakat bahwa penyebab kehancuran bendungan ini adalah serangan tikus-tikus yang dimaksud memiliki ukuran tubuh jauh lebih besar daripada tikus biasa. Bahkan ukurannya hampir sebesar kucing. Dalam kisah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus tikus-tikus tersebut untuk menggerogoti bendungan sehingga menyebabkan kerusakan hingga membuatnya berlubang dan akhirnya runtuh. Karena pada zaman dahulu bendungan tidak dibuat dari semen seperti sekarang ini, melainkan terbuat dari bahan kayu. Tikus-tikus tersebut dengan mudah menggerogoti hingga membuat bendungan itu berlubang. Namun yang jelas kehancuran bendungan itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dinyatakan dalam ayat Al-Quran. Kehancuran bendungan ini diperkirakan terjadi sekitar tahun 542 Masehi. Ketika bendungan itu jebol, air yang tertampung di dalamnya meluap ke segala arah, merusak apapun yang dilaluinya. Akibatnya seluruh negeri Saba, porak-poranda kebun-kebun yang sebelumnya subur pun hancur akibat bencana ini. Harta yang selama ini menjadi kebanggaan mereka hilang diterjang banjir yang disebabkan oleh jebolnya bendungan. Tidak ada lagi raut wajah kesombongan di antara masyarakat negeri Saba. Akhirnya mereka menyadari kesalahan yang telah dilakukan, yaitu tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah air banjir surut, kebun-kebun yang dulunya mereka banggakan sebagai sumber utama penghidupan, kekayaan dan kekuatan hancur tak bersisa. Mereka pun berusaha untuk menanam kembali kebun-kebun itu dengan tanaman serupa yang sebelumnya ada. Namun teman-teman, semua tanaman buah-buahan yang mereka tanam itu tak lagi bisa tumbuh seperti dulu. Setiap kali mereka menanam, tumbuhannya akan segera rusak dan layu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon berbuah pahit seperti pohon asal dan sedikit dari pohon sider. Dalam Al-Quran Surat Saba ayat ke-16 dijelaskan bahwa setelah banjir melanda wilayah itu, hanya 2 jenis pohon ini yang bisa ditanam di sana. Kedua jenis pohon ini memiliki sedikit manfaat bagi manusia, menggambarkan perubahan besar yang dialami oleh kaum Saba setelah azab yang mereka terima. Yang pertama adalah pohon asal, sejenis pohon cemara.
Seperti yang kita tahu, kayu dari pohon cemara hanya bisa dimanfaatkan dan itu memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat dipanen. Yang kedua adalah pohon sider yang merupakan pohon bidara. Buah dari pohon bidara ini memiliki rasa yang sangat pahit, sehingga manfaatnya pun terbatas mirip dengan pohon cemara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan semua kebun yang dulu dipenuhi dengan buah-buahan dengan kedua jenis pohon yang hanya memberikan sedikit manfaat. Keadaan ini terjadi akibat kekufuran kaum Saba. Dalam kondisi seperti itu, mereka tidak dapat bertahan dan hancurlah kerajaan Saba pada saat itu. Para sejarawan memperkirakan bahwa kehancuran negeri Saba terjadi pada tahun 550 sebelum Masehi. Runtuhnya kerajaan ini memaksa banyak orang untuk mencari tempat tinggal baru. Mereka pun hijrah ke berbagai lokasi. Dengan 4 kabilah menuju Yaman dan 6 kabilah lainnya ke Syam. Semua ini teman-teman terjadi akibat tindakan mereka sendiri. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malah menyembah selainnya. Inilah balasan yang diberikan kepada mereka karena kekafiran mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan azab yang seperti ini kecuali kepada orang-orang yang sangat kafir. Sungguh kisah tentang kehancuran negeri Saba ini mengerikan. Mereka semua kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya azab diturunkan kepada kaum ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah mereka dalam Al-Quran, bahkan memberi nama surat yang memuat kisah mereka dengan nama surat Saba. Ini bertujuan agar umat manusia terus mengingat dan dapat mengambil hikmah dari runtuhnya negeri Saba. Demikianlah kisah tentang azab yang menimpa kerajaan Saba. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafahan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.